Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini adalah mata kuliah praktikum untuk Basis Data 2. Nah, pada praktikum kali ini kita akan bahas tentang pengolahan database dan juga pengolahan tabelnya. Seperti itu. Konsep yang saya gunakan untuk pembelajaran kali ini adalah sinkronus, di mana saya akan merekam videonya lalu kalian saksikan. Nah, tujuannya agar kalian tidak harus selalu tetap datang di waktunya ya, kalian bisa tonton kapanpun. Namun saya harap sih segera ditonton ya, karena untuk materi minggu depannya itu lanjutan lagi gitu. Jadi saya tidak akan mungkin membahas lagi pertemuan pertama, kedua, ketiga, saat pertemuan keempat misalnya. Seperti itu. Jadi usahakan tonton juga di hari tersebut, hari praktikumnya, seperti itu. Karena videonya pun tidak akan lama, jadi kalian bisa langsung mempraktikannya. Gitu. Oke, untuk video kali ini saya akan bagi dua, di mana video pertama akan membahas tentang pengelolaan database, dan video kedua akan membahas tentang pengolahan tabel. Oke, kita masuk langsung ke materinya. Di sini pengelolaan database dan pengelolaan tabel. Nah, saya harap kalian di komputer masing-masing sudah mempersiapkan toolsnya, baik itu menggunakan SAMPP ataupun menggunakan WAM server. Jadi tergantung kalian ya, enak nyamannya menggunakan apa. Nah, di sini saya menggunakan SAMPP. Jadi kalau kalian mau mengikuti menggunakan SAMPP, silahkan saja. Oke. Seperti yang sudah saya minta ke kalian bahwa saat ini kita selama 1 semester tidak akan menggunakan ppmadmin, tapi kita akan menggunakan command prompt. Nah, untuk login ke database-nya, pertama kita akan masuk ke directory MySQL. Nah, di sini kalau SAMPP kita akan menggunakan ini ya, cd drive-nya dari drive C, kalau setelah default belum dilakukan perubahan, sam MySQL lalu bin. Untuk WAM-nya, kalau kalian menggunakan WAM, berarti masuk ke directory instalasi WAM-nya, lalu bin, MySQL, lalu versi MySQL-nya, lalu /bin. Nah, kita langsung praktekkan saja di command prompt-nya. Ini saya harus buka command prompt-nya, semoga terlihat ya. Seperti ini. Nah, kita masuk ke direktorinya. Namun sebelum sini ya, saya pastikan dulu ya, kita pastikan dulu SAMPP-nya, modul-modul SAMPP, baik itu untuk MySQL-nya itu sudah berjalan. Seperti itu ya. Nah, di sini saya gunakan Apache dan MySQL. Namun ya, untuk praktikum gunakan MySQL saja sudah cukup. Jadi pastikan MySQL-nya atau modul MySQL pada SAMPP-nya itu berjalan atau ditunjukkan dengan warnanya hijau seperti ini. Kemudian bisa dibahas ya, kalau misalnya konflik portnya bagaimana Pak? Nah, ini tinggal diganti. Kalau misalnya portnya konflik dengan database lain, misalnya kalian menginstal juga SQL Server, Oracle, Postgre, seperti itu, kalian bisa tinggal merilis dulu port yang ada di SQL Server ataupun Postgre-nya atau database lain, agar port 3306 ini free dan dapat digunakan di MySQL. Atau kita rubah port MySQL-nya. Kemarin itu sudah dibahas ya, bagaimana untuk masuk ke dalam MySQL jika portnya sudah diganti. Seperti ini ya. Jadi pastikan model MySQL-nya berjalan dengan benar, dengan baik. Mas, masuk ke command prompt-nya, kita masuk ke directory dari MySQL-nya. cd c sam pp lalu MySQL bin. Seperti ini. Ini kalau kita menggunakan SAMPP. Seperti itu. Nah, berikutnya kita login ke MySQL. Nah, secara default, kalau kita tidak melakukan perubahan, kita masukkan perintah MySQL -u root -p, enter. Nah, setelah ini dia akan masuk ke MariaDB di sini untuk database-nya atau MySQL-nya. Nah, ini kita udah bisa nih melakukan pengolahan terhadap DBMS-nya. Jadi kita mau ngebangun table di sini, ngebuat database baru, buat table di dalam database, ini bisa dilakukan. Oke. Terus yang kedua, selain SAMPP-nya, saya harap kalian menggunakan juga Notepad. Buat apa Notepad, Pak? Nah, ini untuk nge nih. Karena biasanya kalau kita ngelakuin perintah langsung di MySQL, suka ada error. Dan kalau misalnya error di MySQL itu,
bisa nggak Pak diubah, bisa diganti, tapi agak ribet. Nanti akan saya contohkan, ribetnya di mana ya. Namun saya harapkan ya seperti ini bukanya nanti. Jadi, MySQL-nya lalu Notepad. Oke. Nah, pertama saya akan mencontohkan bagaimana kalau misalnya kita membuat sebuah log. Nah, buat apa Pak log ini? Nah, log ini akan kita gunakan untuk, agar kita bisa melihat lagi kembali apa query-query yang sudah pernah kita, eksekusi atau pernah kita tulis. Nah, log ini pula yang nantinya akan kalian kumpulkan untuk tugas ataupun UTS di mata kuliah Bahasa Satu 2. Kita lihat di sini. Oke, kita buka dulu. Nah nah, kita akan simpan lognya misalnya di drive E. Di sini aja ya, di luar, seperti ini. Nah, saya kan sudah buat nih log pertemuan 1. Nanti ini isinya akan berisi seperti ini nih, berbagai macam query yang pernah kita, tuliskan. Nah, bagaimana Pak cara membuatnya? Nah, kita akan praktekkan di sini. Untuk membuat sebuah log seperti tadi, nah perintah seperti ini. Nah, sama sepertinya kita buat dulu di Notepad, misalnya membuat log. Nah, di sini perintahnya adalah tuliskan T. Lalu di mana kita akan menyimpan lognya. Di sini kita contohkan di drive E, titik 2. Kalau misalnya masuk ke dalam folder, berarti di sini nih. Masuk ke dalam folder, lalu di sini lognya misalnya. Log.txt. Seperti ini misalnya. Berarti akan ada di dalam folder. Kalau misalnya kita mau disimpan di drive-nya saja, langsung saja seperti ini. Misalnya gini, log praktek pertama misalnya, .txt. Yang perlu dipastikan ini jangan menggunakan spasi ya. Kalau maupun misalnya log underscore praktek pertama seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy. Kita copy, lalu di sini kita paste. Jadi kalau untuk mengcopy ini bisa seperti ini ya, klik kanan, copy atau Ctrl C ya. Lalu untuk mempastekan di sini bukan Ctrl V, tapi klik kanan. Jadi klik kanan di command prompt itu akan mempastekan apa yang tadi kita copy. Seperti ini. Lalu kita enter. Pastikan berikutnya seperti ini ya. Muncul informasi bahwa logging to file log praktek1.txt. Artinya filenya sudah ada. Nah, kita lihat nih di sini. Ada nggak Pak? Nah, ada ya. Di drive E, log praktek 1. Nah, kalau kita klik, ini masih kosong. Masih kosong. Kita close aja ya. Kita close, jadi pastikan saat kalian menulis di sini, nulis ke lognya, ini di dalam kondisi close. Agar apa? Agar saat kalian melakukan perintah-perintah query di sini, dia akan tercatat. Khawatirnya kalau terbuka seperti ini, kalau kita tulis di sini, dia nggak tertulis. Karena pas kita close di sini ya, yang terakhir di sini yang akan disimpan. Kita close saja di sini. Kita sudah yakinkan bahwa apapun yang kita tulis di sini, perintah mau error ataupun berjalan query-nya, itu akan tertulis di log praktek 1. Seperti itu ya. Oke. Pertama, kita contohkan, kita akan melihat database apa saja sih yang sudah pernah kita buat di MariaDB ini. Perintahnya adalah show database. Seperti ini ya. Melihat database. Show databases. Seperti ini. Nah, untuk perintah-perintah query, itu pastikan diakhiri dengan titik koma. Jadi jangan ketinggalan ya titik komanya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Bentar. Oh, di sini ada belanja, ada WP, information schema, KS kampus, dan lain sebagainya. Ini adalah database-database yang pernah saya buat di komputer saya. Nah, di komputer kalian mungkin akan berbeda isinya. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi nih. Benar nggak Pak lognya tercatat? Nah, kita lihat log praktek 1.txt. Nah, kalau kita lihat dia tercatat ya. Database belanja, DWP, information. Ini adalah yang kita tulis tadi. Seperti itu. Nah, ini kita close saja. Kita lanjut berikutnya nih. Kita login ya, lalu kita udah bisa masuk ke database-nya. Nah, kita masuk ke materinya. Pengelolaan database. Nah, dalam pengelolaan database ini ada berbagai macam nih yang bisa kita terapkan ke dalam database kita. Mungkin kalian biasanya
tinggal create database, nama database-nya, lalu enter, lalu kita buat tabelnya di situ. Nah, itu kan kasarnya kayak kita membuat sebuah ember ya, kita bikin ember, nah nanti embernya kita isi nih berbagai macam tabel di dalamnya. Nah, di sini ada banyak sebenarnya, ada membuat tabel, ada alter atau mengubah tabel, lalu ada drop. Nah, dan database ini ada beberapa atribut, jadi bukan cuma tabel ya yang memiliki atribut. Nah, atribut di database itu memang tidak banyak, hanya charset atau collection. Nah, bedanya apa nih antara charset dan juga collection atau collect? Nah, karakter set ini adalah kumpulan dari karakter. Sedangkan collection ini untuk pengurutan biasanya. Karena di sini collect ini tujuannya untuk membandingkan dari karakter-karakternya. Misalnya gini, mungkin kita terapkan di pengurutan mungkin ya untuk mudahnya. Misalnya gini, kita tahu bahwa update itu kalau diurutkan secara ascending itu kan A, B, C, D, E sampai Z. Lalu angka pun 1 sampai 10 terus 1, 2, 3, 4, 5 kalau secara ascending. Kalau dari ascending kan berarti dari turun ya, dari Z ke A. Nah, itu kan abjad A, B, C, Z sampai itu dan collection-nya untuk mengurutkan A sampai dengan maaf A sampai Z dan 1 sampai 10 misalnya, itu ada karakter setnya, ada kumpulan-kumpulan karakternya. Nah, seperti apa contohnya yang lain? Bisa saja gini, mungkin saja kalian menggunakan database kalian itu menggunakan simbol-simbol yang aneh. Simbol apa contohnya? Misalnya kalian database-nya berisi record-record bahasa Korea atau bahasa Jepang. Itu kan simbolnya karakter-karakternya bukan karakter-karakter umum ya, bukan karakter-karakter abjad ABC seperti itu ataupun ya mungkin kalau untuk huruf sama aja mungkin, tapi untuk karakter setnya terutama abjadnya itu akan berbeda. Bisa saja kan ada simbol kanji ya, mungkin kalau kalian lihat, atau mungkin yang jangan jauh-jauh ke sana lah. Mungkin kalau huruf Rusia atau huruf Jerman ya, itu kan kadang-kadang A-nya ada A curek gitu ya, ada A, ada kutip di atasnya, ada I-nya pun beda gitu kan, itu kan berbeda. Karakter set yang ditampungnya pun akan berbeda dan untuk collision-nya pun akan berbeda. Mungkin saja kalau di bahasa Jerman misalnya, urutan abjadnya itu A curek, lalu A, B curek seperti itu. Misalnya, saya nggak tahu ya, bagaimana, collection, apa namanya tuh, metode pengurutannya. Namun database di sini dia punya atribut untuk mengeksekusinya. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, kita lihat nih macam-macam karakter set atau collection yang ada di, database kita. Perintahnya adalah show collection, seperti ini, lalu enter. Nah, kita masukin lagi ya di notepad-nya. Jadi lognya selain bikin di sini lognya, kalian juga ada log di notepad-nya. Jadi selain log yang otomatis disimpan dari query yang kita inputkan di sini, ini pun kita buat. Jadi supaya biar pas kalian nanti belajar lagi, itu mudah. Ini untuk melihat daftar karakter dan collection atau collate-nya. So, collection. Lalu titik koma. Kita lihat di sini. Ini berbagai macam karakter set dan juga collection yang didukung oleh database yang kita install. Di sini kita lihat ya, ada charsetnya big 5, collection-nya big 5 Chinese CI. Nah, berarti dia ini tujuannya untuk ini ya, untuk bahasa-bahasa Cina ya mungkin. Nah, di sini ada collection, charset, ID, default, compat, shortland. Ini abaikan ya, yang kita lihat di sini collection, charset, dan default-nya. Nah, misalnya kita memilih database kita, default-nya kita menggunakan big 5. Nah, berarti kalau kita tidak mendefinisikan collision yang mau menggunakan apa, dia akan secara default ke big 5 Chinese CI. Seperti itu. Nah, kalau kita mau pakai big 5 underscore bin boleh nggak Pak? Boleh aja. Berarti kita definisikan nih. Pas kita create database-nya, create database, nama database-nya apa, lalu charsetnya apa, misalnya big 5. Nah, kita pengen collision-nya nggak default. Nggak default dari big 5 Chinese CI, tapi kita gunakan big 5 bin misalnya. Berarti kita ketikannya seperti yang di sini ya. Nah, create database, if not X ini opsional ya, kalau misalnya kita memastikan bahwa database yang kita buat itu belum ada. Jadi create database, nama database-nya apa, lalu charsetnya apa, college-nya apa. Kita coba praktekkan di sini.
ya, mana Notepad-nya. Nah, seperti ini. Misalnya kita akan buat sebuah database dengan nama kampus. Seperti ini ya. Create database kampus. Mungkin kalian standar seperti ini ya. Create database kampus, titik, koma, enter. Lalu database-nya terbuat. Kita lihat. So, databases. Ada nggak kampus? Ada ya. Database kampus sudah terbuat. Nah, kalau kita mau bikin lagi, so create database kampus seperti ini, kita enter, dia akan error. Cannot create database kampus, database exists. Nah, untuk tidak menimbulkan error ini, karena kita belum tahu nih database kampus ini sudah ada atau belum. Kita bisa menambahkan klausa if not exist. Jadi create database if not exist kampus. Dia akan query ini oke. Berbeda ya. Perintah yang di bawah sama hasil dari query di bawah sama query di atas. Kalau di sini dia langsung error otomatis. Tapi kalau di sini dia akan menjalankan query-nya. Namun tidak ada yang dieksekusi query-nya karena ada satu warning. Kita lihat warning-nya apa. Untuk melihat warning-nya kita show warning. Nah, warnings seperti ini. Jadi show warning pakai S ya. Oh, di sini lihat nih error. You have error in your SQL syntax. Cek oh maaf, ini kalau show warning ini dia akan menampilkan yang sebelumnya ya. Nah, di sini error di sini ya ini errornya. Kita buat lagi. Nah, ini seperti ini, kita show warning. Nah, muncul. Cannot create database kampus. Kenapa ya? Karena database-nya telah dibuat. Nah, kita lihat nih. Kita melakukan standar ya, kayak create database kampus. Sebenarnya dia charset-nya apa sih? Kita lihat. Nah, untuk melihat database-nya, nah, kita tambahkan di sini nih. Jadi membuat database, perintahnya adalah create database if not exist kampus. Seperti ini. Nah, untuk melihat charset ataupun collision-nya atau collision pada database yang telah kita buat, walaupun kita hanya membuatnya seperti ini ya, dia sebenarnya secara default akan dibuat. Perintahnya adalah show create database kampus seperti ini. Nah, kita buat di sini. Lihat, show create database kampus. Nah, ini untuk melihat nih, sebenarnya query yang dieksekusi oleh komputer saat kita menuliskan create database if not exist kampus, misalnya seperti ini, apa sih? Nah, sebenarnya di compilernya pas kita create database kampus misalnya, dia akan membuat seperti ini. Create database kampus default charset UTF-8 MB4. Nah, dia otomatis mengambil default dari MySQL-nya yaitu UTF-8 MB4. Kita lihat di sini. Default-nya adalah UTF-8 MB4. Berarti ini charsetnya. Kalau collection bagaimana? Kita lihat di sini di atas. UTF-8 MB4. Nah, ini defaultnya adalah UTF-8 MB4 underscore general underscore CI. Karena ini defaultnya di yes ya. Nah, dia nggak akan kelihatan nih collision-nya. Bagaimana kalau misalnya kita rubah collision-nya? Nah, kita masuk yang ke alter di sini nanti. Nah, memodifikasi database di sini. Alter database, nama database-nya, mau kita rubah charset-nya atau mau kita hanya rubah collision-nya. Nah, di sini kita coba rubah untuk collision-nya. Jadi kita pengen mengurutkannya itu atau membandingkannya dengan yang bukan yang default dari UTF-8 MB4. Tapi kita pengen yang pakai yang bin. Nah, contohnya gini nih. Ini kita alter database. Nah, kita lihat di sini. Alter database, nama database-nya apa? Database-nya adalah database kampus. Nah, di sini kita pengen hanya collision-nya yang kita rubah. Berarti perintahnya adalah collate-nya langsung. Collate, kita pengen ganti jadi UTF 8MB4
bin, ini ya, UTF-8MB4 bin, titik koma, lalu kita coba, eksekusi. Nah, di sini kita klik kanan, enter. Kita lihat lagi nih. Nah, dia akan berubah di sini nih. Sebenarnya kalau kita ekstraksinya jadinya create database kampus, default charsetnya UTF-8MB4, college-nya UTF-8MB4 bin. Seperti itu. Itu ya. Ini kalau alter kalau kita pengen ngubah college-nya. Nah, bagaimana kalau kita mau ngubah charsetnya? Nah, misalnya seperti ini. Kita cari yang nih. Misalnya kita pengen yang bahasa Jepang nih, Japanese CI. Nah, kita gunakan charsetnya adalah CP932. Nah, kita coba di sini. Ini untuk mengubah karakter setnya. Alter, database, kampus, karakter set adalah CP932. Titik koma. Kita ekstrak. Di sini, jalankan. Kita lihat lagi nih. Oh, dia berubah. Default charsetnya adalah CP932. Nah, tapi collisionnya kok jadi ikut pindah juga ya, Pak? Otomatis. Karena CP932 ya otomatis langsung ke defaultnya. Nah, kalau kita mau mengganti dengan collisionnya, berarti tinggal perintahkan seperti ini. Alter database, kampus, bisa kita rubah karakter setnya, CP932, lalu kita rubah collisionnya, collect, nah ini kita rubah yang harus sama ya, di CP932 berapa nih? CP, nah kita pengen jadi CP932 underscore bin. CP932 bin. Titik koma. Kita eksekusi. Sini, enter. Kita lihat lagi, dia berubah. Default charsetnya adalah CP932, tapi collisionnya pakai yang CP932 bin. Nah, di sini muncul pertanyaan nih, boleh nggak kalau misalnya kita gunakan charsetnya, yaitu yang CP932, tapi kita urutkan menggunakan UTF-8MB4 bin. Boleh nggak? Nah, kita lihat di sini. Contohnya berarti kita masukkan di sini ya. Kita eksekusi di sini. Nah, tapi collect-nya kita gunakan UTF-8MB4 ya. UTF-8MB4 gimana nih? Bin misalnya. Code bin. Kita enter. Dia akan muncul error. Kenapa error? Collision UTF-84 bin itu tidak valid untuk karakter set CP932. Contohnya gini. Kalian karakter yang digunakannya itu karakter Jepang, tapi kalian ingin merurutkan berdasarkan abjad A, B, C, D. Jelas tidak bisa. Makanya di sini kalau kita menggunakan karakter set CP932, berarti yang bisa digunakan untuk collisionnya adalah hanya CP932 Japanese CI, CP932 bin, lalu CP932 Japanese Nopet CI, lalu CP932 Nopet bin. Seperti itu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi hanya 4 collision yang dapat digunakan untuk CP932. Nah, kalau kita pakai UTF 32 bagaimana? Ya ini, sebanyak ini yang dapat kita gunakan. Kalau kalian ubah pakai CP1257 berarti berapa yang bisa diubahkan? Ini tergantung. Nah, setiap charset ini itu berbeda-beda. Yang tadi yang sebutkan ya. Jadi mungkin saja dia bahasa Vietnam kayak gini ya. Jerman seperti itu, Hungaria. Kan berbeda-beda walaupun walaupun mungkin abjadnya sama. Tapi kan ada juga yang tadi saya sebutkan, ada abjad yang aneh. A tapi ada coraknya gitu kan ya. Atau ada simbol yang sebenarnya abjadnya tuh eh, apa ya? Kayak KH gitu ya. KH gitu, tapi itu satu itu sebenarnya satu abjad gitu. Itu bisa saja seperti itu. Seperti itu ya. Ini untuk database. Nah, yang terakhir adalah untuk menghapusnya. Jadi udah kita buat, kita coba untuk memodifikasinya, lalu kita hapus. Nah, untuk menghapus, drop database if exist, toko buku di sini contohnya ya. Kalau di sini kan karena kita buatnya kampus, berarti kita akan menghapus kampus. Jadi untuk
menghapus database. Drop database if exists kampus. Bisa seperti ini, bisa juga kalau kita udah yakin, Pak, database kampus kan kita udah yakin ada. Ya udah langsung aja drop database kampus. Boleh boleh. Kita coba aja di sini. Kita copy lalu kita, jalankan di command prompt-nya. Enter. Nah, bedanya kalau ini kalau kita lakukan lagi perintahnya dia akan error. Karena database kampus, database doesn't exist, jadi udah nggak ada. Nah, tapi kalau ini sama kayak tadi ya, dia akan munculnya warning. Jadi, biasakan menggunakan if exists, seperti itu. Nah, ini untuk pengolahan database. Nanti di video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah pengelolaan untuk sebuah table, seperti itu ya. Jadi di database pun ya bukan cuman create database udah beres, enggak. Tapi ada beberapa atribut yang dapat kita gunakan atau kita modifikasi terhadap database-nya tersebut. Ya atributnya hanya karakter set dan juga collect-nya. Jadi karakter set yang akan ditampung di database tersebut dan collect-nya atau collection yang akan digunakan untuk mengurutkan karakter-karakter yang ada di database-nya. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke video kedua. Untuk video pertama, terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.